Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora dalam pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang kepikiran kamu terus siang dan malam. Yang kepikiran kamu terus siang dan malam. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa antara kamu sama dia yang sedang kepikiran kamu terus-menerus. Oke. Teman-teman, ada energi Two of Swords ya. Sepertinya situasinya ada yang sedang menimbang-nimbang dan berpikir ya. Di sini ada banyak kekhawatiran, keraguan, ketidakyakinan, dan ada konflik di dalam batin ya, baik kamu maupun dia. Kalau Sora lihat ada konflik batin ya, ada proses menghindar. Jadi mungkin banget ya, dia sedang menghindari untuk berkomunikasi sama kamu, sedang tidak ada komunikasi sama kamu ya teman-teman. Seperti ada situasi mungkin silent treatment, dia diemin kamu dan sebagainya ya teman-teman. Dan ini mungkin sekali membawa kamu kepada energi kebingungan ya. Kenapa orang ini memutus komunikasi di antara kalian ya teman-teman. Nah, tapi di sini juga orang ini mungkin saja memutus komunikasi karena di sini dia sedang bingung ya. Seperti banyak hal yang mungkin ya sudah kamu tahu, atau banyak dari kalian yang Sora lihat belum tahu tentang apa yang sedang terjadi sama dia. Ada hal-hal yang sedang menjadi pertimbangan dia dan sedang benar-benar dia memikirkannya gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi ada situasi apa antara hubungan kamu dan dia teman-teman. Oke. Di sini ada tentang kestabilan hubungan, tentang kesuksesan jangka panjang. Jadi sangat mungkin sekali di sini ada pertimbangan soal hubungan untuk jangka panjang, kestabilannya akan seperti apa. Hubungan yang kayak kepingin untuk stabil, baik secara finansial gitu ya, baik secara hubungan. Namun di satu sisi ini bisa saja ada kendala, di mana orang ini masih punya situasi finansial yang masih harus direncanakan kalau untuk jangka panjang teman-teman. Kenapa? Karena di sini mungkin banget dari keluarga masih ada yang harus dia tanggung, atau keadaan keluarga dia secara ekonomi nggak baik-baik aja teman-teman ya. Jadi di sini dia sedang berfokus sama untuk investasi jangka panjang. Artinya finansial yang dipikirkan pada saat ini adalah untuk jangka panjang teman-teman. Sehingga ini sangat mungkin banget membuat hubungan ini harus benar-benar penuh dengan kesabaran, harus penuh dengan realistis ya teman-teman ya. Dan banyak proses untuk menunggu, dimana menunggu ini juga penuh dengan ketidakpastian ya. Karena kalau Sora lihat keadaannya orang ini itu sedang berusaha untuk membangun ya. Ini faktor finansial sangat-sangat kuat di dalam situasi yang ada sekarang ya. Jadi mungkin banget kalian pun sama-sama masih merintis. Jadi kalaupun kamu mau bantu dia, mungkin kamu bantu dia pun gak bisa maksimal gitu loh. Karena kamunya sendiri juga mungkin ada beberapa dari kalian yang secara ekonomi atau keadaan pun juga belum bisa maksimal teman-teman. Masih sama-sama merintis. Jadi ini adalah energi yang sama-sama belum solid ya. Dan ini adalah satu hubungan yang benar-benar jalannya itu mungkin banget sangat lambat. Wah, benar-benar pentecost ya. Hal-hal yang dipertimbangkan juga sangat-sangat banyak gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ada sisi konservatif ya. Jadi mungkin banget ya. Di satu sisi misalnya dia pria, berarti dia ingin banget untuk bisa menyediakan. Bila wanita mungkin dia kepingin untuk menjadi seseorang yang bisa layak gitu ya, atau bisa mampu menjadi pasangan gitu ya. Sebagaimana fungsinya masing-masing secara tradisional itu masih ada teman-teman. Dan kalau Sora lihat kamu berdiri dengan orang yang sangat logik ya, orang yang sangat berlogika ya. Dan dia itu berusaha untuk mungkin bisa mandiri
Ya, mungkin dia masih berusaha banget untuk bisa mandiri, untuk bisa mampu menjadi seseorang yang bisa mengandalkan dirinya sendiri, teman-teman. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, kamu juga berdealing dengan energi divine feminine yang kuat ya. Ini sudah ketemu keluar 2 kartu, semuanya divine feminine. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu bersemangat ya. Orang ini sedang berusaha untuk mencari tahu banyak hal. Orang ini juga berusaha untuk keluar untuk tahu banyak hal yang masih mau dieksplorasi gitu ya. Jadi masih banyak semangat ya. Jadi masih banyak impian yang belum dia capai. Seorang pejuang, seorang yang romantis, orangnya juga charming ya. Dia juga pandai untuk mengambil hati, bernegosiasi ya, bernegosiasi apapun itulah, bernego lah bahasa Sora. Ya, perasaannya cenderung sensitif juga. Orangnya juga ada sisi yang sangat memegang tradisi ya, kalau Sora lihat. Yang Sora udah bilang ada yang megang tradisi secara budaya atau secara keyakinan ya. Jadi keluarganya itu sangat, misalnya contoh ya, dia itu dari satu suku tertentu. Nah, di keluarganya itu mungkin masih kayak megang energi dimana kalau mau satu hubungan harus ada pernikahan adat misalnya. Nah, pernikahan adat itu kan juga sangat-sangat tidak murah pastinya ya harganya gitu misalnya. Nah, itu ya juga jadi mungkin pertimbangan dalam hubungan kalian karena ada masih hubungan yang tradisional. Orang ini juga seseorang yang berusaha untuk konsisten, seseorang yang penuh dengan perencanaan ya. Sekarang kita coba lihat kenapa dia sangat memikirkan kamu siang dan malam ya teman-teman. Di saat sedang bingung ya dia, mungkin untuk maju atau enggak dan sebagainya. Dia memikirkan kamu siang dan malam karena kamu tuh ternyata sangat-sangat sering ketemu sama dia di dalam mimpi. Dan dia sering banget bermimpi soal kamu secara konstan, terus-menerus ya teman-teman. Karena memang energi The Moon ini menyatakan secara intuisi memang kalian terhubung dengan sangat kuat ya. Ada energi you appear in my dreams constantly. Ada mimpi yang secara konstan terus bertemu gitu ya. Dia terus kepikiran kamu ya. Dan kenapa dia memikirkan kamu terus? Lain kali dia sering banget bermimpi soal kamu. Itu adalah pertanda koneksi batin. Di sini juga dia tuh sangat-sangat ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan kamu segalanya. Ya, mungkin memberikan hadiah dan sebagainya teman-teman ya. Dan dia pingin untuk bisa melindungi dan menjaga kamu. Salah satu yang dia tuh sangat realistis orangnya ya. Kalau aku pingin bisa melindungi, menjaga kamu, membuat kamu aman, aku harus punya finansial yang cukup kuat ya. Karena kamu membuat aku merasa sangat-sangat sempurna, utuh ya teman-teman. Dia itu punya masa lalu yang sulit teman-teman ya. Tapi kamu memberikan dia banyak sekali harapan. Kita coba lihat juga kenapa dia memikirkan kamu siang dan malam. Teman-teman, tanpa kamu dia tidak seimbang ya. Jadi kamu sumber yang membuat dia merasa seimbang, bisa saling mengisi teman-teman ya. Dan dia merasa ada jalan takdir di antara kalian berdua. Ada energi takdir di mana sangat mungkin ketika dia berusaha pergi dari kamu atau gimana, itu kalian selalu terhubung ya. Dan dia merasa dia punya banyak sekali kecerobohan ya. Mungkin dia berjanji sama kamu hal yang tidak bisa dia penuhi. Mungkin dia tidak bisa sepenuhnya untuk kamu. Dan dia masih sangat-sangat terpukau sama energi kamu ya teman-teman. Jadi kepikiran selain kamu tuh bermimpi, dia juga sangat terpukau sama energi kamu ya teman-teman. Dan ada koneksi secara jiwa, koneksi secara rasa. Nah, koneksi ini juga yang sangat-sangat memungkinkan dia tidak bisa dengan mudah melepaskan kamu begitu saja, tidak mudah untuk melupakan kamu begitu saja. Karena sebenarnya koneksi batin terdalam, dia itu sangat ingin bertemu sama kamu ya. Sangat menunggu-nunggu kemungkinan untuk bisa ketemu sama kamu. Adanya sebuah pertemuan. Bagaimana keadaan dia sekarang? Dia lagi fokus banget ya sama kerja gitu ya, sama membangun finansial, karena dia tahu untuk membangun hubungan sama kamu ya, dia harus fokus sama kerjaannya dia. Dan dia juga
pingin menaikkan ibaratnya derajat hidup kamu juga, teman-teman, ya. Dan dia tuh pingin kalau seandainya dia sudah bisa bersama dengan kamu, dia harus bisa berkomitmen yang terbaik. Jadi mungkin sekali dia menunda komunikasi atau ketemu sama kamu karena dia sedang banyak pikiran juga, sedang banyak pertimbangan. Tuh, teman-teman, dia tuh pertimbangannya banyak banget. Jadi sekarang benar-benar dia lagi merenung plus dan minus hubungan ini, mau dilanjutkan atau tidak, gimana kemungkinan ke depannya. Makanya dia menarik diri, ya, karena ini juga ada perjalanan spiritualnya dia, ada proses perjalanan spiritual yang dia alami ketika dia berhubungan sama kamu. Karena di sini memang ada koneksi secara jiwa tadi, ya, teman-teman. Di sini juga ada energi, dia tuh berharap, ya, kalau dia bisa datang, dia tuh bisa datang sama kamu bawa berita baik. Karena mungkin sama ini belum ada berita kebaikan yang bisa dia sharing sama kamu, kepastian hubungan dan sebagainya, ya. Dan dia bahkan belum bisa mungkin menyupport kamu secara emosional, ya, karena secara emosional juga dia masih banyak hal yang dia fokuskan, masih banyak hal yang harus dia perbaiki, dia persiapkan, ya. Dia juga berharap untuk lebih tahu kamu lebih dalam lagi, karena banyak hal yang mungkin dia rasa dia belum mengerti kamu, ya, teman-teman, ya. Dia juga ingin bisa melayani kamu, mungkin ada yang bisa masak, ya, dia berharap bisa masak untuk kamu. Dan dia itu keingetan kamu terus, karena dia keingetan semua memori-memori yang menyenangkan di antara kalian yang sudah terjadi. Banyak tawa, banyak kenangan. Ikatan kalian ketika dia jauh ini dan fokus sendiri itu ikatannya makin kuat loh, ada strength di sini. Karena memang ada energi yang murni, ya, di antara perasaan kalian. Energi dia murni ke kamu dan sebaliknya, teman-teman. Walaupun dia tahu juga gitu, ya, hubungan ini penuh dengan resiko, dengan ketidakjelasannya, dengan ketidakpastiannya gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi dia tahu situasi dia pun belum aman, ya. Kalau soal itu yang membuat dia semakin tidak yakin untuk melangkah dalam hubungan ini. Tapi tidak ada kamu atau tidak berkoneksi sama kamu tuh membawa kebahagiaan buat dia. Kamu tuh kayak mataharinya dia. You make me so happy. Banyak kebahagiaan, ya. Dan saat ini kenapa dia kepikiran kamu terus siang dan malam, ada energi dia pingin banget untuk bisa memeluk kamu, ya, menggenggam tangan kamu, kontak fisik lah. Karena ada perjalanan spiritual, ya. Perjalanan spiritual apa yang dia rasakan selain memang ada energi pembelajaran soal koneksi kalian. Tuh, teman-teman, dia belajar tentang yang namanya ini 1111, jadi mewakilkan angel number. Dia belajar untuk mengerti pertanda dari semesta. Dia juga belajar untuk membangun hubungan kalau untuk kebahagiaan itu seperti apa, teman-teman, ya. Jadi sesuatu yang stabil. Juga di sini dapat pesan batin soal relasi hubungan kalian, ya. Dan di sini bagaimana dia itu belajar harus mengatasi segala ketakutannya dia, depresinya dia, kekhawatirannya dia, ya, stresnya dia. Karena kalau sholat di sini orang ini banyak stres, banyak sulit gitu, ya. Orang ini pingin datang sama kamu, sedang mempersiapkan dirinya, ya. Dia itu juga sedang punya rencana, meskipun dia nggak yakin rencana yang akan dia buat ini apakah yang kamu suka atau enggak, ya, karena mungkin ada satu ekspektasi, ya, teman-teman. Di sini dia itu merasa dia itu nggak bisa lepas dari cinta kamu. Masalah dia banyak, tapi di satu sisi dia nggak bisa lepas dari cinta kamu. Itu juga ada energi ketakutan dia sebenarnya, ya. Saat ini energi dia itu sedang mengawasi kamu, ya, mantauin kamu, karena ada energi kamu yang sangat dia butuhkan sebenarnya. Dan secara perasaan, memang kan suara bilang ada koneksi telepati batin, koneksi spiritual, ya, meskipun saat ini terasa seperti mati. Dia ingin ada transformasi, ingin ada perubahan supaya bisa ada lebih banyak kebahagiaan, teman-teman, ya. Tuh, dia sangat berusaha keras untuk kestabilan, ya, hubungan ini, baik secara ekonomi dan yang lain. Kita coba lihat apa ada faktor lain, ya, selain ekonomi yang sangat kuat, ketakutannya dia, apakah ada faktor lain? Teman-teman, di sini ada energi mungkin banget dia ada bohong sama kamu, ya. Ada yang dia umpetin dari kamu, ya. Mungkin dia nggak jujur. Ada hal yang dia tutupin dari kamu, ketidakjujuran itu juga membuat kalian ini loh. Ada energi merasa bersalah loh, teman-teman.
Tuh. Karena ketika dia sadar, ketika dia membohongi kamu, gak jujur sama kamu, dia merasa hidup dia itu seperti punya banyak sekali ketidakberuntungan ya. Wheel of Fortune-nya itu seperti dia itu merasa jalan karma tuh berjalan banget ketika berhubungan dengan kamu. Dan ketika menyakiti kamu ada konsekuensinya juga ya. Sesuatu yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Dia sangat tertarik ya sama kecerdasan kamu. Itu salah satunya kenapa dia mikirin kamu terus ya. Sangat tertarik sama kecerdasan kamu. Dan dia juga masih ada energi rindu ya. Tuh, karena dia tahu kamu juga mikirin dia. Jadi ketika kali kamu mikirin dia mikirin kamu. Harusnya kalian sama-sama bisa merasa. Dan kenapa dia mikirin kamu siang dan malam? Karena dia takut ditinggalin. Dengan posisi dia yang sekarang belum stabil, dia ada salah juga sama kamu, teman-teman. Tuh. Keadaan dia tuh sedang banyak banget masalah yang datang ke dia, ya. Itu makanya sangat mungkin penundaan komunikasi sama kamu juga sangat-sangat kuat, ya. Tapi di dalam batinnya, pikirannya dia selalu kepikiran kamu. Hanya dia tidak mau datang membawa lebih banyak masalah lagi di antara kalian, ya. Tuh, dia sedang fokus selesaiin banyak sekali masalahnya dia, ya. Sedang fokus satu-satu dia beresin, teman-teman. Ada energi The Lovers ya. Jadi dia merasa bahwa sejauh apapun pada akhirnya aku pergi, meskipun aku banyak keraguan, ketidakpastian dan sebagainya, secara hati dan batin selalu ingin bertemu. Ada energi Divine Love, cinta dari semesta, teman-teman. Ada energi Judgment, artinya orang ini sedang menunggu situasi dan keadaan lebih baik, teman-teman, ya, untuk sampai kepada keputusan akhir gitu ya. Dia sedang mengevaluasi dirinya dia, ya teman-teman. Dia pingin awal yang baru, pingin transformasi, tapi dia sedang evaluasi dirinya, betulin dulu dirinya sendiri, betulin dulu keadaan dia gitu loh ya. Dia tuh yakin kamu adalah orang yang mau dia pilih, tapi dia hanya nggak yakin dengan keadaan dia, situasinya dia ya. Itu yang dia nggak yakin. Jadi sebenarnya dalam hati terdalam dia yakin dia pingin pilih kamu, cuman dia tidak yakin sama kesiapan dirinya sendiri ya. Dia mungkin sering banget ya nyetir untuk nyamperin kamu, teman-teman. Oke. Jadi kalau Sora lihat, orang ini masih berproses untuk mengevaluasi, betulin dulu situasi sama keadaan dia ya. Yang mungkin terjadi ke depannya. Teman-teman, ada energi manifestasi yang jadi nyata ya. Ini kuat banget. Jadi apapun yang kamu manifestasikan sama hubungan ini, itu sangat mungkin jadi nyata, teman-teman. Ada transformasi yang positif juga Sora lihat di sini. Ada energi manifestasi, transformasi yang lebih positif. Karena energinya sangat kuat. Jadi ini ada energi manifestasi. Apapun yang kamu manifestasikan sama hubungan ini, transformasi apapun yang kamu inginkan sama koneksi ini, itu bisa terwujud. Karena energinya menjadi menguat, teman-teman. Ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin memperkuat energi manifestasinya, transformasinya, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini dari batu matahari atau sunstone ya, membooster aura. Terus untuk kalian yang sering nggak bersemangat supaya auranya lebih positif, di sini juga bisa saling menaikkan semangat, aura booster juga, dan membuat manifestasi jadi nyata gitu ya. Tapi ini bukanlah sebuah susuk, peletan ataupun jimatan ya teman-teman. Harganya 255.000 kalau beli langsung di Instagram Sora_tarot atau di Tokopedia. 275.000 lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Silahkan dibeli teman-teman selagi masih ada, karena saat ini stoknya kurang dari 8. Kalau ini sudah habis, aku tidak bisa restock kalau cuma 1 atau 2 buah. Jadi silahkan dibeli selagi masih ada, rugi kalau nggak punya. Ini cantik banget, kamu bisa kantongin ya, buat teman-teman cowok, atau kamu bisa pakai langsung ya. Itu sih kalau yang Sora lihat ya. Silahkan dipesan ya, pesanannya Sora tunggu. Import ya, produk yang di Sora Tarot dipilih batunya, dipilih programnya, jadi nggak ada yang sama. Kalau kamu udah punya kupu-kupu, kamu punya bulan dan bintang, kamu punya yang bunga, itu beda semua satu dengan yang lain ya. Terima kasih. Sekarang Sora mau kasih 1 kartu nasihat buat kamu, teman-teman. Ambillah waktu yang sekarang untuk kamu beristirahat ya, recharge energi kamu, karena kamu mungkin juga lelah menjalankan banyak hubungan ini. Perkuat energi manifestasi yang kamu inginkan sama hubungan ini ya, karena pada akhirnya
akan ada suatu keadaan yang saling bertemu, karena di sini ada family home ya. Jadi kalian bisa jadi satu keluarga, bisa jadi sesuatu yang nyata gitu ya. Kalau saat ini memang mungkin dia harus mengutamakan dulu keluarganya teman-teman. Kalau kamu masih tidak yakin dengan energi manifestasi kamu, silahkan untuk berkoneksi sama semesta ini melalui doa, melalui meditasi, biar kamu jelas gitu ya, dapat pesannya akan seperti apa yang harus kamu lakukan untuk kamu yakin semakin bulat dengan keputusan kamu untuk bermanifestasi hal yang benar. Oke? Itu aja dari Sora. Zodiaknya ada Libra, Virgo, Sagittarius, Pisces, Capricorn, dan Aquarius serta Gemini ya. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ya alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin tahu jalan hidupnya, silahkan baca Bazi ya, biar jelas untuk tahu jalan hidupnya seperti apa. Atau kamu teman-teman pingin dibacakan seperti di konten YouTube ini juga bisa teman-teman. Oke. Paket video YouTube ya. Nanti kamu bisa nonton, khususnya untuk kalian yang sibuk kerja, susah janjian waktu, jadi bisa nonton di kapanpun yang kamu mau. Oke. Dan kamu juga bisa belajar tarot kalau kamu mau. Langsung hubungi Instagram Sora atau beli peralatan bacanya di Sora. Oke? OMODUSYHEXATKBRV 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.